15-20 tahun belakangan ini roti mencari sebenarnya sourdough sendiri itu sebenarnya bukan hal baru. Ya, silakan sobat-sobat kalau melihat cukup ya. Ribuan tahun lalu tuh orang sudah bikin roti sebenarnya. Banyak dari cerita-cerita agama kita bisa temuin. Makanya kita banyak menemukan evidence juga dituliskan di dalam kitab-kitab agama. Kenapa? Ya karena itulah awal dari orang mencari makan, teknologi baru, kultifikasi. Juga gimana mereka menemukan, gimana caranya kita menemukan makan tuh enak gitu. Jadi gak cuma gandum, sembarangan biji, sembarangan ini. Jadi mereka mencari terus gimana menemukan, belajar, eksploitasi, eksperimen, gimana caranya bisa bikin roti enak dan pastinya sehat. Basic awalnya sih sebenarnya basic banget bikin roti. Kayak orang Prancis bilang, la farine et le four du passion. Jadi bikin roti itu sebenarnya cuma butuh tepung, butuh garam, butuh air, juga sedikit kesabaran. Kita bisa akan tunjukin nanti ini di sini gimana kita memulai fermentasi alami. Jadi banyak orang bilang itu sourdough, banyak orang bilang levang, ada yang bilang bika. Ini cuma berdasarkan kulturnya aja. Jadi di sini kita akan perkenalan dulu, akan kita explain apa aja sih sebenarnya basic peralatan yang kita bisa bikin buat bikin roti, gitu ya. Yep. Paling awal, mungkin sedikit investasi tapi ini bisa digunakan di mana aja. Timbangan ini penting kita gunakan ya, untuk resep yang pasti. Dan di dalam sourdough kita akan mengenal namanya baker's percentage. Sangat eksak banget. Orang pastry, orang bakery, dia akan hitung semuanya berdasarkan resep exact. Itu seperti kita proses. Jadi kalau misalkan keuntungan kita itu pasti, nanti kita bisa lihat kesalahan mana yang kita ketemukan dari kesalahan resep atau mungkin lupa atau salah step. Beda dengan masak biasa, kurang garam bisa tambah garam. Betul. Tapi masalahnya kalau kita itu tidak bisa, makanya jadi semua harus eksak. Oke, scraper kita bisa bikin dari bekas kaleng kemasan cat atau apa, bisa digunting, ya biasa, sendok, pisau kecil, ya buat scoring. Dan ini juga termometer, ini penting banget, apalagi di negara kita mau bikin roti, bikin produk di negara yang suhunya berubah-ubah. Jadi apa tuh ditemperin. Setelah itu alarm kita bisa temui di mana aja. Sekarang hampir di semua smartphone punya alarm. Jadi sebelum kita melanjutkan proses membuat roti juga wadah, ya, karena kita akan menggunakan liquid starter. Saya lebih prefer menggunakan wadah dibanding langsung di meja karena sedikit juga dan ini akan lengket sekali. Kita boleh mulai dengan bikin starter ya, Chef Ade ya. Ya, silakan Chef. Tadi saya bilang 1:1. Saya coba
Saya timbangan di sini nggak perlu saya ini, nggak kelihatan juga. Jadi saya coba 2 sendok ya, 2 sendok makan. Ya, itu kurang lebih 30 gram. Ya. Dan juga air. 1:1 ya, 30 gram, 2 sendok, 2 sendok. Ya. Nah, setelah itu kita aduk. Jadi paste. Siap. Biarkan semalam, catat waktunya, pembuatannya. Kayak saya nih selalu catat nih. Ya. Dimulai dari tanggal 8 bulan 5 jam 10 malam. Ya. Jadi setiap jam 10 malam saya akan refresh minimal sekali dalam 1 hari dengan berat yang sama. Oke. Dengan berat yang sama, ya. Harus ditutup rapat. Tapi saya pribadi sekiranya setiap dia refresh, setiap jam tertentu pas kita bikin sekarang ya, itu saya buka setidaknya 5 menit. Jadi biar udara, ragi, bakteri di dalam udara itu masuk ke dalam. Ada beberapa patokan yang kita harus hargai, biasanya disiplin dalam hal ini. Kita sebut baker's note. Jadi ada beberapa banyak banget patokan buat seorang tukang roti atau Bakers atau pastry. Ini kita sebut baker's note. Ya. Pertama, autolysis. Kedua, tepung. Ya. Ketiga, baking percentage, resep nanti akan saya share. Ya. Keempat, mixing, ya. Dan kelima adalah air. Ya. Saya jelaskan dari awal autolysis. Autolysis itu adalah kita pending pemasukan garam ke dalam adonan waktu kita mencampur semuanya. Okay. Autolysis ini atau autolysis itu baru ditemukan kurang lebih 20 tahun lalu. Jadi ini pasti ada fungsinya sekarang, karena nanti saya akan tunjukkan kenapa autolysis. Jadi begini, kalau kita nggak punya mesin, saya tunjukkan di dapur saya sekarang tidak ada mesin. Kita bikin pakai tangan. Bagaimana caranya bisa mengaduk roti dengan cepat? Jadi dia glutenisasi dan mengaret. Betul kata Pak Ade ya? Betul, Chef. Silakan lanjut. Biasanya kan kita butuh mesin kan? Betul. Saat ini kita akan tunjukkan kalau kita bisa bikin tanpa ada mesin seperti ribuan tahun lalu. Siap. Ya, itulah autolysis. Siap. Jadi kita hanya mengaduk. Ini di luar fermented tadi ya, awal sourdough atau ragi alami yang kita buat tadi. Ya, autolysis adalah mencampur semua bahan. Yang dicampur itu cuma tepung dan air. Kegunaan autolysis bisa dilihat setelah nanti kita aduk, cuman kita butuh waktu beberapa menit aja. Minimal autolysis pending waktunya kurang lebih 45 sampai 1 jam. Jadi setelah kita aduk nanti nih, setidaknya sebelum masuk ragi alami dan garam, kita tunggu dulu sejam. Ya,